Halo my love, kembali lagi bersama aku di General Reading. Jadi kali ini temanya tentang untuk kalian yang sering lihat 77. Jadi temanya adalah pesan dari semesta kenapa kalian sering melihat angka kembar ini. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha. Aku membaca tarot, aku juga menerjemahkan oracle card dan Lenormand. Jadi nanti tolong diproses baik-baik. Disclaimer lainnya aku tulis di bawah. Nanti kalau misalnya aku nyebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi zodiak itu sebagai penanda. Penanda lainnya juga nanti aku sebutin, bisa saja simbol-simbol atau bahkan angka-angka kembar lainnya gitu. Nanti kalau misalnya kalian mau dibuatin ini secara pick a card, bilang aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini pesannya untuk dirimu. Oke, jadi ini kita langsung mulai saja. So, kita langsung mulai saja. Message from the universe. Why? 777. Tujuh. Okay. Ada the Hangman and the Two of Pentacles. Beberapa dari kalian mungkin pernah ngerasa stuck atau kemarin ngerasa berada di tempat, jalan di tempat. Udah usaha banyak banget, tapi rasanya kayak ya udah di sini aja gitu, berkembangnya gini aja. Kalau aku lihat itu bukan stuck ya, ini lebih seperti kayak kemarin kamu dikasih momen jeda untuk istirahat dan berpikir, istirahat dan berkontemplasi. Jadi bayangkan kayak ketapel itu untuk meluncur harus ditarik dulu panah buat bisa memanah dan mencapai targetnya, itu harus ditarik dulu ke belakang. Sama kayak dirimu juga gitu. Sometimes kita dikasih momen untuk berkontemplasi, bercermin sama keadaan kita, untuk bisa memahami. Nanti kalau misalnya semuanya yang kamu minta dikasih, kamu mau apa? Mau kayak gimana gitu. Jadi kalau aku lihat kemarin itu mungkin momen ada titik jenuh, ada momen jeda, atau bahkan ngerasa stuck atau ngerasa terjebak kemarin. Kalau aku lihat sekarang momennya semua yang kamu manifestasikan atau semua yang kamu inginkan itu dikasih jalan semuanya gitu, kayak brek bertubi-tubi. Jadi kalau aku lihat yang kemarin mungkin sudah mulai terbiasa sama kejenuhan, sudah mulai terbiasa sama hal-hal yang monoton aja di kehidupan kamu, ada perubahan sebentar lagi gitu. Kalau aku lihat yang tadinya mungkin ngerasa ya udah nih jalannya lempeng-lempeng aja gitu, nanti tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terduga terjadi gitu. Dan kalau aku melihatnya ini lebih seperti tanda-tanda dari semesta. Kalau kamu dikasih jalan untuk bisa menggapai mimpi kamu lebih mudah lagi gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi The Two of Pentacles ini juga mungkin seperti kayak kamu dikasih kesempatan untuk milih gitu. What do you want in life? Apa yang kamu pengen? Misalnya kamu dikasih, kamu dikasih satu permintaan nih gitu. Kamu mau apa? Gitu. Dan kalau aku lihat dikasih kesempatan untuk itu. Beberapa dari kalian ini untuk yang di dalam segi karir akan lebih busy lagi, lebih sibuk lagi, bahkan beberapa dari kalian itu mengerjakan bukan hanya satu hal saja gitu. Nanti jadi lebih banyak momen-momen juggling atau momen-momen yang harus membagi jadwal. Di sini ada energi The Nine of Pentacles sama ada The Page of Wands. Semesta ngasih kamu arahan. Jadi beberapa dari kalian arahannya bisa secara harafiah, ketemu sama seorang guru, atau ketemu sama seorang mentor, atau bahkan ketemu orang-orang yang kamu anggap bisa memberikan sebuah
cahaya lah gitu di dalam jalan kamu, atau bahkan sebuah arahan gitu. Ini bukan hanya dalam konsep orang random ketemu gitu, bisa saja kayak keluarga, kayak orang tua gitu. Nah, itu kan kayak tanda yang jelas. Tapi untuk kalian yang terbiasa gunain intuisi, jalannya mungkin diarahkan dengan hati dan intuisi yang lebih kuat lagi gitu. Jadi kemantapan hati kamu akan lebih strong lagi, lebih bulat lagi. Jadi benar-benar akan terkoneksi sama alam, terkoneksi sama semesta. Jadi kalaupun kamu minta validasi, semestanya langsung ngasih gitu. Bisa dengan tanda-tanda alam sekitar. So, untuk kalau yang aku lihat soal finansial terutama, kalau kalian mungkin kemarin struggling tentang finansial atau sedang berusaha untuk finansial, karena ada 777, ini ngomongin konsep lucky, ngomongin soal keberuntungan, dan aku lihat punya keberuntungan untuk bisa menikmati hasil jerih payah kamu, memanjakan diri sama finansial yang datang. Dan kalau aku lihat The Nine of Pentacle itu lebih bisa untuk relax, jadi punya financial security gitu. Yang aku lihat ini ngomongin soal dream coming true, tapi kebanyakan memang mimpi yang terwujud adalah dalam bentuk karir atau finansial gitu. Dan yang aku lihat di sini banyak banget dari kalian yang punya ide-ide cemerlang. So, coba kalau punya ide, kamu tulisin dulu deh gitu. Punya jurnal at least yang bisa menampung semua ide-ide kamu. Soalnya kalau kamu simpan doang, itu nanti bakalan hilang gitu. Tiba-tiba idenya kayak lupa aja gitu. Jadi istilahnya kamu minta sesuatu, kamu manifestasikan sesuatu, ada sebuah ide yang masuk di kepala kamu, and then kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Entah kamu nggak nulis ide kamu atau kamu tidak merealisasikan ide kamu, ya udah hilang aja. Padahal itu kuncinya buat kamu menggapai yang kamu pengen raih dalam kehidupan gitu. Jadi yang tadi aku bilang, kemungkinan kalau kalian mungkin terbiasa menggunakan intuisi, terbiasa untuk menjalani perjalanan spiritual atau melakukan meditasi, kamu kemungkinan akan dapat langsung pesannya lewat apa yang kamu pikirkan gitu, apa yang kamu imajinasikan di kepala kamu. Jadi jika ada ide-ide, saran diri aku adalah tulis aja gitu. Kamu bikin jurnal, at least punya kayak jurnal pribadi untuk membantu kamu manifestasikan apa yang kamu mau. Kamu tulis aja, what do you want in life, apa yang kamu pengen dalam kehidupan secara spesifik. Nanti kalau ada ide-ide, kamu korelasikan gitu. Itu jalan dari semesta, nunjukin oh gini loh caranya. Nah, untuk kalian yang mungkin a bit struggling untuk bisa in touch sama inner self kamu, atau belum terlalu terbiasa untuk bisa mendengarkan intuisi, coba lebih banyak sharing sama orang-orang sekitar. Jadi kemungkinan orang-orang sekitar kamu itu bisa ngebantu kamu untuk bisa mendapatkan pencerahan gitu. Jadi kayak ngobrol biasa aja gitu. Itu bisa saja lewat orang-orang sekitar yang muncul di kehidupan kamu saat ini. So, aku bakalan lihat dari oracle card-nya dulu. Why was this video saying 77? Untuk kalian yang suka bingung harus milih apa, kalau aku lihat di sini sebenarnya bakalan punya kemantapan harus memilih apa saat kamu mampu untuk bisa balancing kehidupan kamu atau balancing kebiasaan-kebiasaan lifestyle kamu, lalu batinin aja gitu, bertanya sama diri sendiri apa yang harus kamu pilih. Nanti ada pemberatnya kok gitu, itu bakal lebih jelas lagi. Di sini ada the shoes, kehidupan lifestyle bisa berubah ya dalam waktu dekat. Beberapa dari kalian mungkin dari perubahannya dari lingkungan gitu, orang-orang sekitar yang mungkin dari kemarin temeninnya sama itu aja, nanti ada perubahan. Cuman karena kalau kamu lihat secara detail, dia menggunakan kayak lagi pakai sepatunya bisa terbang. Istilahnya ada sesuatu yang kamu lakukan dari pilihan kamu yang bisa ngebantu kamu buat lebih menaikkan derajat lagi gitu. Terus di sini ada flying ini ya, jadi kayak kehidupannya naik
escalated. Jadi kalau aku lihat di sini juga beberapa dari kalian sama, ini mungkin kayak terrealisasikannya mimpi dirimu gitu, kayak harapan-harapan dirimu. Cuman kalau aku lihat dari keadaan yang bisa dibilang lebih baik nantinya itu karena pilihan kamu sendiri gitu. Kuncinya ada di tangan kamu sendiri. Jadi lebih banyak untuk berkontemplasi, ngobrol sama diri sendiri karena jawabannya ada di tangan kamu sendiri gitu. Kita nggak bisa cari validasi di orang lain, cari validasi di luar, karena kayak itu sama aja meragukan diri sendiri. Walaupun sometimes saya namanya manusia ya, butuh validasi dari orang lain. Tapi untuk masalah pribadi yang seperti konsep mimpi, harapan-harapan, apalagi yang saat kamu berdoa dan meminta langsung ke Tuhan gitu, jawabannya sebenarnya ada di hatinya kamu sendiri gitu. Jadi percayakan apa yang kamu rasa dan hati kamu bilang. Terus kalau aku lihat di sini juga yes, validasi perubahan, bisa perubahan tempat tinggal, perubahan lingkungan. Aku bakalan validasi lagi dari tarot card. Kenapa kamu sering lihat angka 777? Ini beberapa dari kalian bahkan diminta untuk tidak terlalu overthinking tentang apa yang kamu lakukan hasilnya mana. Jadi ini hasilnya bakal kelihatan bahkan saat kamu sedang tidak memikirkan itu. Contoh let's say gini, contoh kamu punya usaha, contohnya gitu. Kamu dari kemarin fokus banget gitu sampai kayak terobsesi gitu. Tapi at some point kamu giving up. Giving up-nya bukan karena menyerah, tapi memberikan semuanya kuasanya sama Tuhan gitu. Berserah diri dengan ikhlas. Lalu ya udah, saat kamu kayak satu hari kamu jualan tanpa berharap apa-apa dengan hati yang ringan gitu. Terus kamu pun fokus ke kebahagiaan kamu sendiri, tiba-tiba jualannya berkali-kali lipat gitu. Contohnya kayak gitu. Sometimes apa yang kamu dapat, harapan-harapan itu bisa kamu dapat saat kamu ada di momen ikhlas gitu. Nggak mikirin tentang hal tersebut. Karena manusia tuh kadang-kadang kita memikirkan sesuatu gitu. Awal-awalnya oke nih pikirannya, tapi kadang-kadang dengan kekhawatiran yang berlebih, akhirnya pikirannya tercampur sama hal negatif. Nah, itu biasanya yang termanifestasikan sebagai yang memenjarakan kita, atau bahkan hal-hal yang seperti kayak mensabotase gitu. The King of Wands sama energi The Judgment. What happened to your life? Sebenarnya ini kayak disentil buat ngikutin panggilan jiwa. Kamu sebenarnya punya kekuatan kamu sendiri, cuman mungkin ragunya mungkin karena kegagalan soal masa lalu, atau bahkan penyesalan masa lalu gitu. Everything yang kamu jalanin itu kan bagian dari kehidupan dan lesson kamu ya gitu. Gak akan bisa kamu rubah gitu, dalam arti mau kamu lakukan kesalahan, kebaikan, itu yang ngebentuk diri kamu sendiri gitu. Yang memang seharusnya kamu kebentuk seperti ini gitu. Nah, tugas kamu adalah mempelajari itu dan berkembang lagi gitu. Mempelajari lagi gitu. Biar ngikut sama jalurnya semesta. The King of Wands itu punya power yang cukup kuat, terutama untuk manifestasi, terutama untuk bisa merealisasikan mimpi dan kekreativitasan. Gunakan itu. Dan kuncinya adalah apa adanya juga. Jujur sama diri sendiri. Gitu. Kalau orang mau jalanin kehidupan yang sesuai sama panggilan hati, harus mampu untuk bisa jadi dirinya seutuh-utuhnya. Jadi apa adanya. The bottom of the deck ada the Queen of Crystal. Gitu. Sometimes yang helping dirimu atau yang ngebantu diri kamu gak akan kelihatan gitu. Jadi jangan menilai orang-orang sekitar, jangan menilai keadaannya hanya dari luarnya aja gitu. Dan belajar juga untuk bergerak diam-diam. Gak perlu diumbar-umbar, gak perlu dipamerin dulu gitu. Jadiin aja dulu. So, kita bakalan lihat ke your keyword. Sebenarnya juga tanda-tanda semesta, karena kamu sering lihat angka 77 itu juga kayak sinyal aja gitu. Itu
timing lucky-nya kamu, timing keberuntungannya dirimu gitu. Jadi kalau kamu punya kekhawatiran tentang finansial, karir gitu, tidak perlu khawatir karena ini waktunya kamu untuk bersinar. Karena kalau aku lihat juga tadi bagian dari pilihan-pilihan kehidupan kamu. Kalau kamu milihnya sesuatu yang negatif gitu, atau memikirkan sesuatu yang negatif, ya itu yang akan muncul gitu. Di sini ada going forward. Ini untuk validasi untuk kalian yang kayak bingung harus kemana maju gitu. Harus pilih ini enggak ya, pilih itu enggak ya gitu. Maju aja gitu, disuruh maju. Going forward. So, yang tadi aku bilang kayak konsepnya panah gitu. Saat udah punya target, panah itu ditarik dulu, baru maju meluncur ke depan. Nah, ini waktunya kamu buat meluncur ke depan. Jangan lupa untuk tetap stay fokus sama targetnya dirimu gitu, apa yang kamu pengen raih. Di sini ada voyage. Ini banyak banget yang bakalan melakukan sebuah perjalanan yang mungkin lebih seperti ke arah yang kayak cukup jauh gitu jaraknya. Ini bisa lewat kapal laut, bisa pakai pesawat gitu. Cuman memang jaraknya cukup jauh. Nah, voyage ini juga beberapa kali kalian ngambil perjalanan itu untuk bisa nambah ilmu atau perjalanan untuk pekerjaan gitu, atau bahkan untuk berpindah gitu. Pindah lingkungan gitu. Ini validasi. So, aku bakalan lihat dari sini pesannya. Ini adalah waktu yang tepat buat everything. Misal kamu udah bikin planning, ini waktu yang tepat buat merealisasikan planning kamu. Untuk kalian yang dari kemarin nunda-nunda, ini adalah waktu yang tepat untuk apapun yang kamu tunda-tunda. Jangan besok, sekarang. I welcome miracle into my life. Jadi, membuka tangan kamu untuk bisa menerima keajaiban gitu. Jadi saat ada sesuatu yang mungkin tidak biasa terjadi tapi itu manis, itu sesuatu yang indah, say thank you. Bilang makasih ke semesta. Gak usah diragukan. Ada blue. Ini hasil dari kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan. Jadi proteksinya cukup kuat. Jadi lapisan proteksi kamu bakal lebih tebal lagi. Dan ini energinya bakal lebih baik lagi. So, untuk kalian yang sudah disingkirkan dari energi toksik atau lingkungan yang toksik, kamu harus bikin boundaries yang sehat juga gitu. Harus punya harapan sama langkah yang sudah kamu buat. Nobody else is you, that is your superpower. Jadi gak ada orang yang seperti dirimu dan itu adalah superpowermu, kekuatan kamu. I have magical gift. Kamu punya kemampuan yang luar biasa. Bahkan beberapa dari kalian punya bakat-bakat yang mungkin sebenarnya udah tahu tapi masih ragu gitu. Ada yang punya bakat supernatural atau spiritual, atau bahkan ada punya bakat-bakat yang masih terpendam. Love, friendship, ini ada persahabatan yang akan muncul, persahabatan yang bisa turning into love. Dan yang kulihat di sini sesuatu yang kamu buat sendiri. Create, like you create happiness. Kamu juga ngebuat sesuatu lingkungan yang bisa dibilang penuh dengan cinta. Karena yang kita buat sendiri, yang kita taruh sendiri gitu. Lebih kind lagi, lebih baik lagi. What else do I need to know? Ada percaya sama diri sendiri, percaya dan yakin saja gitu. The universe is helping you, and then bisa juga melihat angka kembar 555. Ini menandakan perubahan, bisa perubahan di luar, di fisik, di dalam, atau bahkan di lingkungan. Kalau ada sebuah perubahan yang terjadi pun dalam kehidupan kamu, harus berani buat nerima itu. Karena kamu minta untuk ini dan itu. Kalau kita minta ini dan itu, udah pasti ada sebuah perubahan. Let's say kayak gini deh. Kamu minta untuk hidupnya lebih sehat lagi. Kamu minta kesehatan lah gitu. Pasti akan ada perubahan, entah itu makanan yang berubah, entah itu kayak kamu jadi rajin olahraga.
saat perubahan terjadi kan awal-awal mungkin asing ya, tapi diminta untuk membiasakan itu gitu. Hal baik dibiasakan. New beginning and something new is coming. Beberapa dari kalian juga ada friendship atau commitment yang datang, so aku bakalan lihat the outcome dari Lenormand. Ada happy life. Beberapa dari kalian ini lebih banyak yang akan jadi childlike lagi gitu, jadi kayak anak kecil yang lebih punya keceriaan lagi, ibaratkan gitu. Jadi lebih banyak keceriaan yang datang ke dalam hidup kamu dibarengin sama kemampuan finansial yang membaik dan kesuksesan di karir. Yang akhirnya kan itu jadi lebih ringan lagi ya gitu, bebannya jadi lebih ringan lagi. Bahkan beberapa dari kalian itu mampu untuk meringankan beban sama di orang-orang sekitar kamu gitu. Dan ini yang akhirnya ngebawa konsep happy life itu gitu, kebahagiaan di batin juga gitu. And then ada yang mendapatkan penghargaan. Ini bahkan beberapa dari kalian akan dapetin momen fame, momen recognition, dimana orang-orang akan melihat dirimu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And kalau kamu mau dibuatkan kayak pick a card-nya, komen saja di bawah. So, this is your reading. Thank you for watching. Bye!